Oke, hai, gimana kabar semuanya? Di malam hari ini Mr. Ali Beji berada di base camp Karangrejo, tepatnya di kediamannya Bapak Hakim Said yang sedang melaksanakan dialog kebangsaan, ya, lintas agama. Dan untuk Anda, video ini nanti saya bagi menjadi video 1, 2, dan 3 karena Anda harus saksikan video ini hingga akhir. Subscribe ya buat Anda yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua yang hadir pada malam hari ini di Basecamp Karangrejo dalam rangkaian refleksi akhir tahun. Kita gelar dialog nasional dengan tema kondusivitas Banyuwangi jelang Natal dan Tahun Baru, kemudian juga tahun politik di mata para tokoh agama. Nah, dalam kesempatan malam ini sudah hadir yang pertama Bapak Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyuwangi, Bapak Muhammad Lutfi. Selamat malam, Bapak. Kemudian juga sudah hadir Bapak Suminto selaku Ketua BHDI. Selamat malam, Bapak. Ya. Kemudian ada Pak Eka Wahyu Hidayat sekaligus Ketua Walubi. Selamat malam, Bapak. Ya. Kemudian dari Konghucu Bapak Cahyati Sugianto. Selamat malam, Bapak. Kemudian dari Kristen Protestan juga sudah hadir di tengah-tengah kita Pendeta Tommy Kalangi. Selamat malam, Bapak. Kemudian juga dari Kristen Katolik Bapak Yos Sumiatna. Selamat malam, Bapak. Dan kemudian dari Islam Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin yang sekaligus Ketua MUI, juga Ketua FKUB. Selamat malam, Pak Yai. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah sudah lengkap para narasumber pada malam hari ini. Tema dari dialog malam hari ini, selain kondusivitas Banyuwangi jelang Nataru dan tahun politik di mata para tokoh agama, ini kita berharap memang ada satu pandangan dari masing-masing tokoh agama melihat 1 tahun Banyuwangi yang kemarin. Nah, kemudian bagaimana nanti peran tokoh agama dalam menjaga kondusivitas di masing-masing komunitas kelompoknya. Sekaligus ini ada perkembangan media sosial yang seiring menjadi pemicu terjadinya konflik. Ini memang tidak bisa kita ingkari, sering terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian juga bagaimana menanggapi perihal politik sara. Ini nanti akan menjadi satu bahasan kita juga, terutama karena ada Bapak Kepala Bakes Bangpol yang menjadi leading sektor ya dari wawasan kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi. Terus sekaligus yang isu yang tidak akan pernah berhenti itu radikalisme, Bapak. Nah, itu harus nanti kita diskusikan bagaimana juga akhirnya nanti bagaimana peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga kondusivitas yang sudah ada ini, sekaligus harapan pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar tetap terjaganya kondusivitas yang sudah ada. Oke, mungkin waktu pertama kami berikan sebagai pengantar kepada Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyuwangi. Kami persilakan Bapak Lutfi. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia yang sekaligus Ketua FKUB, orang tua saya Kiai Yamin yang kemana-mana selalu bersama, Ketua BHDI, Kak Yos, Pendeta Tommy, Pak Eka, Pak Cahyati, dan seluruh hadirin yang berbahagia, termasuk dari Kementerian Agama, Pak Hakim. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan alhamdulillah karena
masyarakat secara mandiri telah membuka ruang dialog seperti ini tanpa fasilitasi pemerintah. Tetapi inilah memang yang diharapkan oleh sebuah bangsa ini, yang diharapkan oleh pemerintah agar persoalan-persoalan ke depan menjadi selesai dengan audiensi, duduk bersama, ngopi bersama dan sebagainya. Tentunya kita tahu bahwa Indonesia dengan 17.000 sekian pulau dan suku dan beraneka ragam menjadi sebuah indeks potensi konflik dan indeks potensi radikalisme yang sangat luar biasa sekali. Kita bandingkan misalkan dengan Suriah yang hanya ada agama Islam, Irak, Iran, yaitu dulu kiai kuliahnya di Iran, kemudian Palestina, itu satu agama, tetapi sekarang terjadi peperangan yang tidak ada henti. Tetapi dengan adanya Pancasila, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mengruah, maka kita di Banyuwangi bersama-sama membangun Banyuwangi ke depan lebih baik. Saya kira itu tetap bersatu, kompak membangun Banyuwangi ke depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih aplaus untuk Bapak Kepala Badan. Alhamdulillah beliau masih tetap menginginkan kita terkat erat dalam satu kesatuan. Harapan ini tentu saja harus kita respon dengan positif. Kami sapa mewakili Kakan Kemenak Bapak Haji Mustaqin Hakim. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kemudian saya perlu menyapa audiens, saya sampai hampir lupa nanti kualat ini. Pak David masih ketua PT, mantan ketua PT. Ustadz Darun dari Pondok Gontor 4 Kaligung, dan Bang As'ad ini tokoh hebat Banyuwangi, mantan ketua aliansi partai non parlemen yang suka demo hearing, ya beliau ini. Bang As'ad, tepuk tangan buat Bang As'ad ya. Nah, ada Kiai Haji Ikrom Hasan, beliau mantan ketua P3 dan anggota DPRD 3 periode. Tepuk tangan buat beliau ini. Dan sampai hari ini beliau tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai keislaman melalui dakwah yang belusukan kemana-mana. Kebetulan beliau juga alumni Iksas ya. Nah, kemudian di samping kanannya ini ada Bung Alek, tokoh muda kita juga ketua PKPI ya. Nah ini beliau juga lawyer dari Pradi. Tepuk tangan buat beliau. Nah, yang di belakang ada Cak Yudi Marinakale, artinya sudah tobat, rambutnya putih itu. Itu aja ini. Alhamdulillah bisa bergabung bersama kita semuanya. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang lainnya. Terima kasih hadirnya. Nah, kemudian menginjak pada berikutnya, yaitu kita minta pandangan dari masing-masing tokoh agama melihat 1 tahun Banyuwangi kemarin. Kami berikan waktunya yang pertama kepada Bapak Suminto dari PHDI. Monggo dipersilakan. PHDI. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan pemirsa Nasional TV yang saya hormati. Banyuwangi 1 tahun kemarin adalah masa-masa transisi dari keadaan di mana kita sedang dihadapkan pada COVID-19 yang sudah mulai pulih dan dalam keadaan menuju pada pemulihan atas dampak COVID ini. Kita tahu Banyuwangi telah mengeluarkan satu tagline yang kita kenal sebagai Banyuwangi Reborn, dan itu salah satunya adalah merajut harmoni. Dalam kehidupan keberagaman kita yang heterogen ini, tentu salah satu target mewujudkan Banyuwangi yang harmoni ini sudah sejak lama diupayakan dan terus dilakukan dalam segala situasi, termasuk dalam situasi COVID. Saya masih ingat bahwa ketika COVID-19 lagi kenceng-kencengnya dan lagi keras-kerasnya, atau waktu itu banyak sekali di antara kita yang terinfeksi oleh COVID, peran pemuka agama ini sungguh sangat seperti bagian dari anggota pasukan gitu kan, yang turut mengamankan. Jadi setiap aktivitas agama harus dikontrol dengan ketat, dan itu tidak mudah karena kita tahu bahwa pelaksanaan aktivitas agama itu seringkali dengan alasan ini adalah untuk kepentingan rohani,
itu mobilisasi sosial itu hampir tidak bisa dikendalikan hanya dengan keadaan karena penyakit atau apa. Tapi bersyukur sekali bahwa dalam situasi yang demikian sulit ini ternyata masyarakat memiliki kesadaran yang baik. Itu yang pertama dari sisi upaya kita untuk turut serta dalam pemulihan COVID-19, sehingga upaya untuk pengendalian kegiatan dalam bentuk massal ya, atau dalam jumlah yang banyak gitu, termasuk juga mengatur supaya antar kita bisa menjaga jarak, bisa mencuci tangan, bisa mengikuti protokol COVID atau protokol kesehatan, itu semuanya cukup baik dalam setiap komunitas agama. Kita selalu koordinasi, dan itu yang membuat kemudian walaupun tempat-tempat ibadah kita sepi, tapi kemudian kita masih bisa menerima masing-masing beribadah di tempat tinggal masing-masing, dan itu buat kami tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kaitan dengan posisi umat beragama dalam mengisi pembangunan selama 1 tahun belakangan, yaitu tahun 2022, saya kira setelah keadaan membaik, mereka seperti euforia. Jadi energi yang tersimpan selama ini tidak termanfaatkan secara optimal dalam mengembangkan potensi ataupun kemampuan, termasuk juga aktualisasi diri, itu kemudian muncul demikian kuat setelah situasi membaik. Dan saya pikir ini bagus dan kemudian mampu mendongkrak perekonomian di Banyuwangi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih dari rata-rata nasional bahkan. Nah, saya kira itu tidak terlepas dari spirit yang diberikan juga dalam kehidupan keberagaman kita. Tokoh-tokoh kita atau umat kita itu memiliki spirit yang cukup tinggi, menyongsong keadaan yang baik ini, walaupun harus melakukan dengan new normal, dengan kebiasaan baru. Dan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama adalah mengedukasi dan sekaligus menghabituasi kebiasaan baru itu kepada umatnya, yang itu ternyata justru lebih produktif setelah terbiasa atau terhabituasi oleh kebiasaan baru. Nah, dalam interaksi antar umat beragama, saya kira kita memang sedang dalam kondisi yang cukup baik, dan walaupun kita juga tidak bisa menutup mata persoalan itu selalu ada. Nah, kita mengenal ada 3 kerukunan umat beragama. Yang pertama, intern umat beragama. Yang kedua, antar umat beragama. Dan yang ketiga, antara umat beragama dengan pemerintah. Sekarang ini sebenarnya yang justru banyak dan cenderung terjadi itu justru di intern umat beragama. Jadi antar satu umat beragama ini yang seringkali muncul cara pandang yang berbeda, mungkin persepsi yang berbeda, atau mungkin ya kita tidak tahu apakah juga ada kepentingan yang berbeda di dalam. Nah, kalau untuk antar umat beragama, saya kira kita sedang baik-baik saja, hampir tidak pernah ada masalah di antara kita. Kemudian antara umat beragama dengan pemerintah juga hampir tidak pernah ada masalah. Kalaupun ada, mungkin ya itu kecil sekali, yang sifatnya bisa diselesaikan hanya persoalan waktu, itu aja. Jadi penyelesaian misalnya izin gereja atau pendirian gereja itu hanya persoalan waktu. Semua mekanisme dijalankan dengan baik dan semua pihak memberikan dukungan yang penuh atas upaya misalnya pendirian gereja atau tempat ibadah yang lain. Jadi dalam hal ini hubungan antara umat beragama dengan agama yang lain, kemudian antara umat beragama dengan pemerintah relatif berjalan baik. Ya, artinya dalam kondisi apapun semua agama yang ada di Banyuwangi ini tetap bisa mengambil peran. Ya, jadi seperti itu intinya kan begitu ya. Dan siap untuk mengambil peran walaupun tanpa istilahnya campur tangan pemerintah. Tentu saja. Nah, karena kehidupan beragama itu aplaus untuk kita Pak Suminto ini ya. Istimewa ini ya. Terima kasih Pak Suminto ya. Oke, kami kira geser kemudian berikutnya kepada Pak Eka, Ketua Walobi. Saya persilakan, monggo. Bagaimana pandangannya melihat 1 tahun Banyuwangi kemarin, sekaligus bagaimana kita mengambil peran menjaga kondusivitas di Banyuwangi? Baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Lutfi selaku Badan Persatuan Bangsa, dan juga Bapak Mustaqim, Pak Haji Mustaqim dari Kemenag, dan Hakim, Bapak
Bapak Yai Yamin, Ketua FKUB sekaligus MUI, dan saudara-saudara saya dari PHDI, dari Bamak, dan juga dari Paroki, dan teman saya dari Kohuju. Terima kasih narasumber yang moderator ya, mas saya yang telah memberikan waktu kepada kami. Kami selaku perwakilan umat Buddha yang ada di Kabupaten Banyuwangi di dalam melaksanakan suatu kegiatan baik ritual keagamaan di masa-masa pandemi di tahun 2021 sampai dengan 2022 ini memang mengalami berbagai macam kendala, tetapi kendala itu tidak berasal dari pemerintah dalam arti larangan dan sebagainya. Itu pun memang yang terjadi adalah kesepakatan. Artinya kita melaksanakan kegiatan peribadatan itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sembahyang tetap kita lakukan dengan baik tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, di dalam melaksanakan suatu kegiatan keagamaan dengan pemerintah, kami selalu lakukan dengan baik. Bahkan di masa-masa pandemi itu pun kami juga lakukan, tetapi terbatas, dan juga kita selalu memberikan pemberitahuan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah setempat, karena kita lingkupnya kecamatan. Kalau kabupaten pada waktu itu memang tidak bisa, kecamatan bisa tapi terbatas. Dan kerukunan bagi kami di Banyuwangi ini memang sudah luar biasa sekali. Kami merasakan di dalam hidup bermasyarakat antara pemerintah dan masyarakatnya bisa berjalan dengan baik, dan lagi terkait dengan sesama agama, dalam hal ini kerukunan antar umat beragama juga berjalan dengan baik tanpa ada suatu masalah. Dan juga kami di masa-masa pandemi merasa terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini difasilitasi oleh FKUB, yang mana wihara kami ini mendapatkan izin pendirian tempat ibadah yang ada di Desa Yosomulyo. Dan kebetulan nanti pada waktu malam tahun baru ada apa istilahnya ini renungan ya, dengan hiburan wayang kulit semalam suntuk. Undang semua nanti ya? Iya, diundang semua. Monggo silakan. Nanti yang belum dapat undangan menyusul Pak. Tapi ke Spampol sudah, dan juga dari FKUB sudah. Nanti iya siap, nanti lewat Mbak Ati ya, lewat Mbak Ati bisa nanti menyusul undangannya. Dan yang berikutnya Bapak, Ibu semuanya yang saya hormati, kami umat Buddha di Banyuwangi ini kalau dilihat dari jumlah memang relatif sedikit, tetapi kenyamanan kami ini yang kami rasakan luar biasa di Banyuwangi. Merasa nyaman hidup di Banyuwangi ini tanpa adanya suatu perbedaan, apalagi di bawah komando Bapak Yai, Ketua MUI dan sekaligus Ketua MKUB ini, kami merasa damai sekali bersama bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Ya, saya kira itu ya yang saya sampaikan. Ya, jadi prinsipnya ya, kerukunan umat beragama itu menjadi nomor satu ya. Ya. Dan sinergitasnya selalu terbangun gitu ya. Terbangun kapan saja dengan indah begitu di Banyuwangi. Indah, mesra sekali. Kita berikan aplaus buat Pak Eka dari Walubi.